Malam itu, rumah begitu sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang menyelinap di sela-sela jendela. Aku baru saja selesai merapikan dapur ketika tanpa sengaja melihat sesuatu dari celah pintu kamar utama. Cahaya lampu temaram menyoroti dua sosok yang saling mendekap dengan penuh kelembutan. Tuan dan Nyonya tengah berbagi momen mesra. Senyum mereka penuh kasih, tangan mereka saling menjelajahi, dan tatapan mereka dipenuhi gairah yang membara. Aku seharusnya berpaling, tapi ada sesuatu yang membuatku terpaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah, merasakan panas merayap di kulitku. Ini bukan pertama kalinya aku menyaksikan kedekatan mereka, tapi malam ini terasa berbeda. Aku tak sadar ketika pintu berderit pelan. Nafasku tertahan. Tuan menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, tetapi tidak marah. Ada sesuatu di matanya. Sebuah keterkejutan bercampur sesuatu yang lain. Nyonya juga menyadari keberadaanku. Alih-alih terganggu, bibirnya melengkung membentuk senyum misterius. Aku merasakan kakiku lemas. Apakah aku telah melewati batas? Aku bersiap melangkah mundur, tapi suara Tuan menghentikanku. Tetaplah di situ, katanya, suaranya dalam dan berwibawa. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Kata-kata Tuan tadi menggantung di udara, mengguncang logikaku. Tetaplah di situ. Aku menelan ludah, tak tahu harus merasa apa. Nyonya memandangku, sorot matanya tak sepenuhnya terkejut, justru ada ketenangan di sana. Seolah ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Kau sudah melihat terlalu banyak, bukan? Tanyanya dengan nada lembut. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik suaranya. Aku mengangguk perlahan, merasa tubuhku tak mampu digerakkan. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang menggetarkan, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tuan mendekat, langkahnya mantap dan penuh wibawa. Aku merasa diriku semakin kecil di hadapan mereka. Kau sudah bekerja dengan kami cukup lama, katanya. Aku dan istriku tidak suka ada rahasia di rumah ini. Aku menggigit bibir. Maafkan saya tidak bermaksud menguping. Tapi kau tidak pergi, potong Nyonya. Kau tetap di situ, menyaksikan. Aku tidak bisa membantah. Aku memang tidak lari. Sesuatu menahanku di tempat, sesuatu yang lebih kuat dari rasa bersalah. Katakan padaku, bisik Nyonya, matanya menelisik wajahku. Apa yang kau rasakan saat melihat kami? Aku terdiam. Aku tahu jawabannya, tapi mengatakannya berarti melewati batas yang seharusnya tidak boleh kulewati. Aku bukan bagian dari mereka. Aku hanya seorang pembantu yang kebetulan menyaksikan momen paling intim mereka. Tapi mengapa aku merasa seolah mereka sedang membuka pintu yang lain? Pintu yang bisa mengubah segalanya. Tuan melangkah lebih dekat, hanya beberapa inci dariku. Kami bisa melihatnya di matamu, katanya pelan. Kau tidak ingin pergi, bukan? Aku menahan napas. Tuan berdiri begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Di belakangnya, Nyonya masih memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan amarah, bukan kecurigaan, melainkan seolah dia sedang menunggu jawabanku. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan gejolak dalam dadaku. Saya tidak tahu, bisikku jujur. Nyonya tersenyum tipis. Jangan takut mengakui sesuatu yang sudah jelas. Aku menoleh ke arahnya, menatap ke dalam matanya yang tenang namun tajam. Apa maksud Nyonya? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Tuan melangkah mundur sedikit, memberiku ruang untuk bernapas. Kami bisa merasakan energi yang kau pancarkan, katanya. Bukan hanya malam ini, sudah sejak lama. Aku menelan ludah. Saya tidak pernah bermaksud untuk tertarik, potong Nyonya dengan nada lembut. Manusia tidak bisa memilih kepada siapa mereka merasakan sesuatu. Aku menggigil. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa selama ini aku tidak hanya sekadar bekerja di rumah ini. Ada sesuatu yang selalu menarikku pada mereka. Entah itu kehangatan yang mereka bagi, keharmonisan yang begitu alami, atau mungkin caranya mereka memperlakukanku dengan lebih dari sekadar seorang pekerja. Tapi aku juga tahu batasnya. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku hanya seorang pembantu yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Aku menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Saya pikir saya harus pergi. Tuan dan Nyonya saling berpandangan. Seperti ada percakapan diam di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa kupahami. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Nyonya angkat bicara. Jika itu keputusanmu, katanya lembut. Tapi ketahuilah, pintu ini tidak pernah tertutup untukmu.
Aku mengangkat wajah, menatap mereka berdua. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi bibirku terasa berat. Jadi aku hanya mengangguk pelan sebelum melangkah mundur. Dan dengan detak jantung yang masih berdegup kencang, aku pergi, meninggalkan sesuatu di balik pintu itu. Sebuah perasaan yang akan selalu ada, meskipun aku memilih untuk tidak mengakuinya. Namun, bahkan saat aku melangkah pergi, aku tahu satu hal pasti, ini bukan akhir dari segalanya. Hari-hari berlalu setelah malam itu, tetapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku melewati lorong rumah ini, setiap kali aku melihat Tuan dan Nyonya berbincang di ruang makan, ada sesuatu di dalam diriku yang terusik. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi malam itu hanyalah kesalahpahaman, hanya emosi sesaat yang seharusnya tidak kubiarkan tumbuh. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin pikiranku dipenuhi bayangan mereka. Hingga suatu malam, ketika rumah telah sunyi, aku mendengar langkah kaki mendekat ke kamarku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku berdiri terpaku, jantungku berdebar keras. Aku tahu siapa yang ada di balik pintu itu sebelum aku membukanya. Tuan berdiri di sana, mengenakan kemeja santai yang sedikit terbuka di bagian lehernya. Cahaya temaram membuat sorot matanya terlihat lebih tajam, lebih dalam. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk meskipun sebenarnya aku tidak yakin dengan jawabanku sendiri. Dia menatapku lama, seolah mencari sesuatu dalam mataku. "Sejak malam itu kau terlihat gelisah." Aku menunduk, tak ingin. Dia melihat ketidakpastian dalam diriku. "Saya hanya tidak ingin melewati batas yang seharusnya tidak saya lewati," bisikku. Dia terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kadang batas bukan sesuatu yang mutlak, tetapi sesuatu yang bisa didiskusikan." Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan bingung. "Maksud Tuan?" Dia menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Aku dan istriku telah lama memahami satu sama lain. Kami tidak menjalani hubungan yang kaku, tetapi penuh dengan kejujuran dan keterbukaan. Malam itu, dia melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang mungkin selama ini juga kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Aku menelan ludah. "Dan Nyonya membiarkan ini terjadi?" Dia tersenyum tipis. "Dia mempercayai kita. Dia tahu bahwa hubungan kami tidak dibangun di atas rasa kepemilikan, tetapi di atas kepercayaan dan kejujuran." Aku merasakan tubuhku melemah. Ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan. Aku terbiasa dengan batasan-batasan yang jelas, tetapi kini aku berdiri di depan pintu yang terbuka ke dunia yang sama sekali baru bagiku. Aku harus memilih. Dan saat aku menatap Tuan yang berdiri di hadapanku dengan kesabaran dan keyakinan, aku menyadari bahwa apapun yang kupilih malam ini akan mengubah segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Tuan masih berdiri di ambang pintu, menatapku dengan kesabaran yang menenangkan sekaligus membingungkan. Di balik ketenangannya, ada ketegangan halus. Sebuah tanda bahwa bahkan dia pun menyadari bahwa ini bukan sekadar keputusan kecil. Aku bisa saja mundur. Aku bisa saja mengakhiri semuanya di sini, berpura-pura bahwa malam itu tidak pernah terjadi, bahwa perasaan yang tumbuh di dalam diriku hanyalah kesalahan. Tapi aku tidak melangkah mundur. Sebaliknya, aku menatapnya lebih dalam, mencari jawaban yang mungkin tidak bisa kudapatkan dari pikiranku sendiri. "Lalu apa yang terjadi setelah ini?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Tuan menghela napas, seolah ia pun telah memikirkan pertanyaan itu. "Itu tergantung padamu," katanya akhirnya. "Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kejujuran." Kejujuran. Kata itu terdengar begitu sederhana, tetapi di saat seperti ini, justru terasa berat. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku telah melangkah ke dunia yang lebih kompleks dari yang pernah kubayangkan. Aku bukan hanya seorang pembantu yang kebetulan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku bukan hanya seseorang yang terjebak dalam arus perasaan yang tak terduga. Aku adalah seseorang yang kini harus memilih jalan yang akan mengubah kehidupanku selamanya. Aku menarik napas panjang lalu mengangguk pelan. "Saya tidak ingin ada kebohongan," kataku. Tuan tersenyum tipis, seolah mengerti betul makna di balik kata-kataku. "Tidak akan ada," janjinya. Tapi bahkan saat aku menerima kata-kata itu, aku tahu bahwa jalan yang kupilih ini bukan tanpa konsekuensi. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Tidak ada yang bisa berjalan tanpa risiko. Aku telah menyeberangi batas itu.
Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah aku akan melakukannya, melainkan apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang setelahnya. Waktu berlalu, dan seperti yang dijanjikan, tidak ada kebohongan. Hari-hari di rumah ini tetap berjalan seperti biasa. Aku masih menjalankan tugasku, membersihkan, merapikan, memastikan semuanya dalam keadaan baik. Tuan masih dengan sikapnya yang tenang, penuh wibawa, dan Nyonya tetap lembut seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan mencolok, tidak ada ketegangan yang menggantung di udara. Tapi di antara kami, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, melainkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Sebuah pemahaman yang tidak membutuhkan kata-kata. Tuan tidak pernah memperlakukanku dengan berbeda di hadapan siapapun. Begitu pula Nyonya, yang seolah sudah memahami segalanya jauh sebelum aku menyadarinya sendiri. Aku tidak pernah merasa canggung di dekatnya, karena sejak awal, dia telah membuatnya jelas. Keharmonisan tidak selalu harus berjalan di atas garis-garis yang telah ditetapkan oleh dunia. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, menemukan sebuah tempat di mana aku bisa merasa sepenuhnya diterima. Kami tidak pernah membicarakan apa yang terjadi malam itu. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan, tidak ada kecemasan tentang masa depan. Yang ada hanyalah momen-momen kecil yang terasa lebih berarti, tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata, dan ketenangan yang hanya bisa muncul dari rasa saling mengerti. Di luar rumah ini, dunia mungkin akan menghakimi. Tapi di dalamnya aku tahu bahwa kami telah menemukan keseimbangan yang tak semua orang bisa pahami, dan itu sudah cukup. Dalam diam kami mengerti, dan dalam pemahaman itu, kami menemukan ketenangan.